syariat, iman, Islam, dan terutama waktu luang untuk menuju ke masjid dan menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah memberkahi segala amal kita. Amin. Salawat serta salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita buka acara kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pada malam hari ini kita akan mengikuti kajian majelis ilmu dari Ustaz Farid Hikman Hasan dengan tema fikih sehari-hari dengan judul konsep halal haram makanan dan minuman. Berikut sesuai dengan tugas jamaah kami bacakan kembali kipi dari Ustaz Farid Hikman Hasan. Selanjutnya mari kita dengarkan materi yang akan dibawakan oleh Ustaz Farid Hikman Hasan. Pada Ustaz Farid Hikman Hasan kami persilakan. Bapak Ibu sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis kebaikan, majelis yang di dalamnya dibahas tentang ayat-ayat Allah dan makna-maknanya, kemudian sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wassalam beserta maknanya. Dan tentunya ini merupakan nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, yang belum tentu diberikan kepada selain kita. Dan semoga pertemuan kita ini menjadi salah satu bentuk jihad fisabilillah selama kita hidup di dunia ini. Bapak Ibu sekalian, tema kita tentang halal haram makanan dan minuman. Walaupun temanya halal haram makanan dan minuman, namun secara substansi konsep yang dibicarakan ini juga berlaku selain pada makanan dan minuman, baik berupa pekerjaan atau misalnya pakaian atau apapun termasuk hal-hal yang sifatnya muamalah di antara kita sesama manusia, termasuk juga muamalah maliyah, hubungan yang terkait dengan perekonomian. Yang pertama, konsep dasar di dalam Islam ini kelihatan nggak? Nggak ya? Nah, berarti fokus anunya tuh. Iya. Jadi ada sebuah konsep atau kaidah hukum fikih di dalam Islam. Ini dianggap sebagai induk dari konsep fikih Islam, yaitu hukum asal segala sesuatu adalah halal dan mubah. Hukum asli, hukum dasar apa-apa yang ada di kehidupan kita pada prinsipnya adalah halal dan mubah sampai ada dalil, baik ayat atau hadis atau ijma dan juga qiyas yang menunjukkan bahwa hal tersebut terlarang atau haram. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 29, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan seluruh apa-apa yang ada di muka bumi ini buat kalian semua. Jadi ayat itu menginformasikan kepada kita seluruh yang di muka bumi ini, mau tanahnya, airnya, bebatuannya, udaranya, hewannya, tanamannya, tumbuhannya, semua pokoknya Allah ciptakan untuk kemakmuran manusia. Secara implisit itu menunjukkan bahwa semuanya halal. Pada dasarnya begitu. Karena nggak mungkin ketika semuanya diciptakan untuk kita, tapi ternyata banyakan yang haram. Nanti orang akan bertanya, katanya diciptakan buat kita, kok banyakan yang haram? Oleh karena itu, ayat ini menjadi konsep asli, konsep dasar, hukum asal segala sesuatu
dalam kehidupan kita ini adalah mubah. Dalil yang kedua yaitu hadis Nabi. Setelah Quran, kemudian kita lihat dalam hadis. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, al-halalu ma ahalallah fi kitabih. Halal itu adalah apa-apa yang Allah katakan halal dalam kitabnya. Wal haramu ma haramallahu fi kitabih. Haram juga begitu, yang Allah haramkan dalam kitabnya. Wa ma sakata anhu, adapun yang Allah diamkan, Allah enggak bahas. Allah enggak bahas bukan karena lupa, tapi karena itu rahmat kasih sayangnya kepada kita, sehingga kita bisa berkreasi, atau kalau bahasa fikihnya berijtihad, untuk berpikir keras, memunculkan sebuah klausul ketetapan apakah hal tersebut dibolehkan atau tidak. Itu untuk hal-hal yang memang belum Allah bahas, baik halalnya atau haramnya, maka itu area yang silahkan manusia untuk berijtihad, berpikir keras, mencari ketentuan itu kira-kira boleh atau tidak. Kemudian fahuwa mimma afa anhu, hal tersebut didiamkan, Allah maafkan. Tadi saya katakan bukan karena Allah lupa, tapi itu merupakan kasih sayang buat kita, dan sangat banyak. Ini area yang sangat banyak. Dari hadis ini, para ulama menetapkan bahwa tidak boleh berijtihad untuk sesuatu yang sudah ada dalilnya. Sesuatu yang sudah ada dalilnya, tegas dan lugas, sikap kita adalah ittiba, ngikut aja udah. Seperti misalnya kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kami berpuasa di bulan Ramadan. Ini nggak usah diijtihadkan lagi, nggak usah pakai dimunculkan fatwa, karena orang juga tahu tentang kewajiban puasa Ramadan. Malah nanti mungkin akan menjadi bahan tertawaan ketika ada sebuah lembaga fatwa, misal anggaplah MUI kita ngeluarin fatwa puasa Ramadan adalah wajib. Orang juga udah tahu. Ya, kenapa? Untuk hal-hal yang sifatnya pasti, jelas, lugas, itu bukan area ijtihad, karena udah jelas. Keharaman minuman keras nggak usah lagi difatwakan, kecuali ada sesuatu yang baru, produk minuman baru yang ditenarai mengandung alkohol, barulah diteliti ulang. Tapi untuk khamr secara value, secara nilai dia haram sudah diketahui, sehingga nggak butuh ijtihad baru. Namun untuk sesuatu yang memang belum Allah bahas secara khusus, Nabi pun belum membahas secara khusus, bahkan memang ini benar-benar hal baru, silahkan para ulama di zaman itu berijtihad, itu kategori boleh atau tidak. Contohnya adalah di kehidupan kita saat ini, seperti menggunakan jasa GoPay, GoSend. Pernah dengar ada yang bilang haram? Pernah dengar pula ada yang bilang boleh? Nah, itu contoh untuk sesuatu yang belum ada nas atau dalil secara khusus, di mana manusia diberikan pintu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berijtihad karena dia masuk kategori yang Allah maafkan, silakan. Akhirnya muncullah pendapat dengan satu perspektif, bagi saya ini nggak boleh, ini mengandung riba. Ya, kita deposit duit ke mana perusahaannya, entah Gojek, entah Grab misalnya. Kemudian saban kita menggunakan jasa mereka tentu akan dipotong, dikurangi. Tapi karena kita setia menggunakan mereka, mereka memberikan cashback, kan gitu. Nah, cashback itu ada yang memandang, oh ini riba. Kenapa? Karena ini merupakan ziyadah tambahan dari utang piutang. Karena dianggap perusahaan tersebut ngutang sama kita di saat kita nanam duit, anggaplah 100.000. Nah, begitu berkurang dia bayar, ya, dia memberikan tambahannya, maka tambahan itu dianggap riba, kata pihak yang mengharamkan. Kata pihak yang mengatakan itu bukan riba. Kenapa? Karena akad kita sebagai pengguna jasa dengan perusahaan tersebut itu bukan akad utang piutang, tapi akad jual beli jasa, jasa transportasi. Kita menggunakan jasa mereka memindahkan kita ke sebuah tempat yang kita inginkan, jual beli jasa.
Adapun uang kita yang kita taruh di situ, itu bukan mereka ngutang sama kita, nggak mungkin perusahaan besar ngutang sama kita yang seperti ini. Tapi itu merupakan ya wadiah, titipan. Yang namanya titipan, maka pemiliknya berhak untuk mengambilnya kapanpun, dan ketika tadi dipakai jasanya ya tinggal dikurangi aja. Nah, adapun mereka memberikan tambahan, ziyadah atau tambahan tadi, itu hak mereka karena memang mereka senang sama kita, kita telah menggunakan jasanya. Contoh sederhana, ya saya seorang mahasiswa ya jajan di sebuah kantin, anggaplah warteg begitu di sebuah kantin, daripada setiap beli repot ngeluarin dompet, uang dan seterusnya, saya bilang sama itu yang jaga, Pak, ini buat 1 bulan ya saya makan di sini, saya taruh anggaplah 500.000. Nanti setiap saya makan tolong kurangin dari situ aja. Nah, terus setiap hari saya makan di situ, dikurangin. Tahu-taunya kata si istri, si bapak tersebut, Bang, bilang sama tuh anak nih tambahannya. Ya, tambah ini ayam 3 potong dah. Ini bukan riba. Kenapa? Karena dia senang sama kita, karena kita menjadi pelanggan tetap di situ. Riba itu yang mana? Kalau ada akad. Kalau ada akad kesepakatan, pokoknya kalau saya beli di sini tambahin ya, hati-hati. Nah, ketika ada akad seperti itu dari bab utang piutang, itulah yang dikatakan riba. Kalau tidak ada akad, ini murni inisiatif dia sendiri yang mau bayar, mau tambahin, maka itu merupakan bukan riba, itu namanya husnul qadha, membayar sesuatu dengan yang lebih baik lagi. Kita ngucapin salam, assalamualaikum, dia jawab sampai warahmatullahi wabarakatuh, lebih panjang, husnul qadha namanya. Saya ngutang sama orang 100.000, begitu saya pulangin 120.000, tidak ada perjanjian apapun, tidak ada kesepakatan apapun, tambahan 20.000 itu murni inisiatif saya sendiri. Kemarin saya ngutang ya, cepek, iya, ini cepeknya, oh iya itu buat anak jajan ditambahin 20.000, inisiatif saya sendiri, tidak ada kesepakatan sebelumnya. Ya, kata para ulama kita ini merupakan husnul qadha, dan ini justru sunnah. Kenapa kok sunnah? Karena Rasul pernah melakukannya. Rasul punya utang dengan Jabir bin Abdullah dalam hadis Bukhari. Jabir cerita, ya, ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid. Aku mendatangi Rasulullah alaihi salatu wasallam, lagi nyari-nyari Rasul, ternyata Rasul sedang ada di masjid. Wa kana li alaihi dainun, dan Rasul punya utang sama saya. Nah, ditagih tuh sahabat ini nagih utang di masjid. Apa kata dia? Faqadani wazadani. Saat itu Rasul membayar utang dan memberikan zadani, yaitu tambahan kepadaku, memberikan tambahan kepada si Jabir bin Abdullah. Nah, ini Rasul membayar utang dengan tambahan. Nah, karena itu inisiatif Rasul sendiri alaihi salatu wassalam, bukan kesepakatan mereka berdua sebelumnya, maka kata para ulama kita ini dibolehkan berdasarkan hadis yang jelas ini. Nah, dari situlah kemudian sebagian orang ada yang mengatakan untuk GoPay, GoSend atau yang semisalnya itu nggak ada masalah. Ya kan, itu bukan maunya kita, itu maunya yang pemilik si perusahaan tersebut. Inilah sudut pandang yang berbeda, ya kemudian mengeluarkan atau menghasilkan konklusi hukum yang berbeda. Bagaimana sikap kita? Pertama adalah la inkaro fi masail ijtihadiyah. Untuk perkara atau urusan yang ranah debatable para ulama, ijtihadiyah para ulama, sikap kita nggak boleh saling menegasi, saling mengingkari. Bagi pihak yang mengatakan haram atau meyakini haram, silahkan pakai dan konsisten dengan pendapat itu. Bagi pihak yang mengatakan boleh saja karena nggak ada perjanjian untuk itu keinginan si perusahaan itu sendiri, bukan maunya kita, maka silakan itu dianggap atau dinilai boleh dan tidak mengingkari pihak yang mengharamkan. Baik jemaah sekalian, itu contoh untuk area wa ma sakata anhu, hal-hal yang Allah diamkan, maka itu ranah ijtihad. Baik, kemudian dari ayat dan hadis tadi muncullah kaidah atau konsep seperti ini. Ya, walaupun agak gelap, mudah-mudahan kelihatan juga. Ya, di situ dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa, fama lam yubayyin tahrimahu falaysa bimuharram. Maka apa-apa yang belum dijelaskan keharamannya, maka memang itu bukan haram.
Sekali lagi, apa-apa yang Allah belum katakan atau tidak dikatakan haram, Rasul tidak katakan haram, maka itu memang bukan haram. Wa ma laisa bimuharram, dan apa-apa yang dikatakan bukan haram itu fahuwa halal, maka itu adalah halal. Ini kaidah dari ayat dan hadis tadi. Yang kedua, mirip, ya agak mirip. Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asli, al-aslu hukum asli, hukum dasar, hukum asal fil asya, dalam perkara apapun. Konteksnya adalah kehidupan duniawi, ya. Al-ibahah, semuanya adalah mubah. Ibahah itu mubah, semuanya boleh. Hatta yadullad dalil ala adamil ibahah, sampai adanya dalil Quran ke, hadis ke, ijma atau qiyas yang menunjukkan ketiadaan kebolehannya. Contoh gini aja. Kenapa sih ya khamr itu haram? Ya karena ada ayatnya yang bilang haram. Karena ada hadis yang bilang haram. Berarti seandainya nggak ada ayat dan hadis yang bilang haram, boleh nggak kita bilang haram? Enggak, karena kembali ke hukum asal. Selama belum dijelaskan keharamannya, hukum asalnya adalah halal. Kenapa khamr haram? Karena ada ayatnya, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Nanti kita lihat ayat itu ada. Ya, dalam hadis juga, kullu muskirin khamrun, setiap yang bikin mabok itu khamr. Wa kullu khamrin haramun, dan setiap khamr itu haram. Nah, itu karena dalilnya ada, kita pun bilang itu nggak boleh. Baik. Kemudian yang ketiga, al-aslu fil asya al-ibaha ila idza ata ma yadullu ala tahrimi dzalika syai'. Sama. Ya, segala sesuatu itu mubah sampai datang dalil yang mengatakan haram. Kesimpulan, pada asalnya semua makanan, minuman, perbuatan, akad, muamalah, pakaian, ya, yang kita pakai, semua hukum dasarnya adalah mubah, halal, kecuali ada dalil yang kuat dan jelas. Jadi bukan hanya kuat tapi juga jelas. Kuat namun multi tafsir, kuat sih dalilnya, Quran misalnya, tapi memunculkan beragam pandangan multi tafsir, maka akhirnya jamaah sekalian, hal tersebut tidak bisa kita katakan ijma atau kesepakatan. Contohnya apa? Yaitu ayat yang berbunyi la yamassuhu illal mutahharun. Itu ayat, jelas kuat kalau ayat. Ayat nggak ada istilah dhaif. Kalau Quran udah pasti sahih. Ya, kuat jelas. Tetapi ayat itu berbunyi tadi tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang suci. Apa yang dimaksud ayat tersebut? Muncullah multi tafsir, interpretasi yang beragam dari pandangan ahli tafsir sejak masa sahabat. La yamassu ilal mutahharun, kata Imam Syafi'i, tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali orang yang udah bersuci. Di situ la yamassuhu, hu pronomina, kata ganti itu kembali kepada Quran menurut Imam Syafi'i. Mutahharun artinya orang-orang yang udah wudu, yang udah bersuci. Namun yang lain, para ulama lain, bahkan sejak masa sahabat seperti Ibnu Abbas misalnya, mengatakan yang dimaksud tidak ada yang menyentuhnya, nya atau hu di situ bukan ke Al-Quran tapi kepada kitab Lauh Mahfuz. Karena itu ayat lagi ngomongin kitab Lauh Mahfuz. Itu kitab yang di dalamnya menceritakan kehidupan semua makhluk sejak zaman belum terbetik dalam pikiran kita, zaman azali istilahnya, hingga sampai zaman akhir nanti, semuanya ada di situ. Itu kitab Lauh Mahfuz. Adapun mutahharun itu adalah bukan manusia tapi para malaikat, sehingga maksudnya adalah tidak ada yang bisa menyentuh kitab itu kecuali para malaikat yang suci. Ini tafsir dari sebagian para sahabat dan tabi'in. Ayatnya sama dan ayat pasti kuat, tapi muncul perbedaan pandangan. Nah, kalau ini dalilnya kuat dan jelas, lugas, enggak muncul interpretasi, tidak. Yang menunjukkan hilangnya kebolehan tersebut, baik haram atau makruh, maka barulah hal yang boleh tadi nggak jadi boleh, nggak lagi dikatakan boleh.
Contoh seperti ayat tadi, ya, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu, minuman keras, judi, sesajian, kemudian mengundi nasib, Allah katakan dengan istilah rijsun min amali syaitan. Itu semua adalah kotor dan perbuatan setan, dan apa? Fajtanibuhu, jauhilah. 3 tuh, dibilang kotor, dibilang perbuatan setan, dan jauhi. Maka ini menunjukkan keharamannya nggak main-main. Nah, ketika ada dalil yang kuat dan enggak macam-macam tafsirnya, maka itu yang disebut dengan dalil yang dimaksud, dalil kuat dan jelas. Kemudian, apa sih dalil itu? Quran, as-sunnah, ijma, dan qiyas. Ini dalam konsep hukum Islam. Tapi dalam konsep sumber Islam hanya 2, Quran dan sunnah. Udah, itu sumber Islam. Tapi kalau kita lebih spesifik ngomongin tentang hukum, maka sumber hukum Islam bukan hanya Quran dan sunnah, tapi juga ijma dan qiyas. Dari mana ijma sebagai dalil sebagai hukum? Dari mana qiyas juga sebagai dalil sebagai sumber hukum? Yaitu dari Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalah. Allah tidak mungkin mengijma'kan umatku di atas kesalahan. Jadi ada garansi dari Rasulullah, ijma' itu nggak akan salah. Ya, ijma' apa tadi? Konsensus, kesepakatan. Yang dimasuk kesepakatan sekali lagi bukan ulama lagi pada musyawarah, bukan begitu maksudnya. Itu namanya ijtima'. Ada ijma, ada ijtima. Ijtima itu kalau bahasa kita orang lagi rapat. Tapi kalau ijma adalah, kata Imam Syafi'i, sebuah pandangan dalam sebuah urusan, tak satu pun ada ulama yang protes atau tidak setuju, maka itu sudah cukup dikatakan ijma. Itu namanya ijma. Contoh adalah, yaitu ketika terjadi sholat mayit, sholat jenazah di masa para sahabat, dilakukan setelah asar. Padahal kita tahu sholat setelah asar nggak ada, kan gitu. Ternyata ketika ada yang wafat di zaman itu, mereka pun menyolatkannya ba'da asar, dan tak satu pun sahabat Nabi yang mengingkari hal tersebut. Maka kata Imam Nawawi, Imam Abul Hasan Al-Mawardi, maka ini menunjukkan ijma para sahabat bahwa tidak ada masalah nyolatin jenazah ba'da asar. Lalu mereka menyimpulkan, sholat apapun yang ada sebab, ada alasan, walaupun dilakukan di waktu terlarang sholat, maka hal itu boleh menurut dalil tadi. Contoh, gerhana, terjadinya gerhana pas banget di jam-jam atau waktu terlarang sholat, misalnya ba'da asar. Terus kan gerhana lama tuh, bisa sampai 2 jam 3 jam. Nah, boleh nggak sholat gerhana padahal itu terjadi setelah asar? Boleh. Kenapa? Karena ada sebab. Nah, dari situ, ya. Baik jemaah sekalian, jadi Quran, sunnah, ijma, dan qiyas. Ini kalau konteksnya sumber hukum. Ingat, kalau sumber Islam, Quran dan sunnah. Serta kaidah-kaidah atau koridor yang membuatnya terlarang. Apa maksudnya? Seperti membahayakan. Apapun yang membahayakan, walaupun secara khusus nggak dibahas, Quran hadis nggak bahas, tapi itu membahayakan, maka dia tetap terlarang. Contoh, ada nggak ayat dan hadis tentang makan beling, makan kaca? Nggak ada kan? Tapi membahayakan nggak? Membahayakan ya. Kita nggak ngomongin tukang sulap, itu mah lain dia mah. Ya, nggak ngomongin apa namanya itu kuda lumping, kita nggak ngomongin mereka. Kita bicara orang normal, orang wajar lah. Ya, makan beling dimakan, kita bilang itu nggak boleh. Mana ayatnya? Ini nggak bakal ketemu. Ya, belingun haramun fahuwa jauhin, nggak ada, nggak bakal ketemu gitu. Ya, di hadis nggak bakal ketemu juga. Terus kenapa kita katakan itu haram? Karena masuk kategori la tulku bi aidikum ila tahlukah. Janganlah engkau merusak dirimu sendiri dalam jurang kebinasaan. Masuk koridornya dia. Walaupun nggak disebut secara langsung. Baik, saya jadi teringat, mohon maaf sekali lagi, waktu masa-masa 2001-2002, masa-masa rame-ramenya goyang ngebor. Saya nggak sebut nama penyanyi, udah tau lah, ya kan? Itu ada orang kaku banget ngomong begini, emang goyang ngebor haram?
Nggak ada kan ayat tentang ngomongin goyang ngebor. Ya Allah, ada nggak emang? Ya nggak bakal ada emang. Ya, kan nggak ada hadisnya larangan goyang ngebor. Saya bilang ya Allah, ini berarti dia nggak ngerti usul fikihnya gitu. Secara letterlock emang nggak ada, tapi ya terbahas tentang apa? Tentang larangan kepada kaum wanita untuk sengaja apa nih? Mengetukkan kakinya. Nanti silakan dicek dalam surat An-Nur ayat 31. Sekedar kedengaran suara ya sepatu hak tinggi aja, Allah bilang jangan, karena khawatir ada muncul perhatian dari laki-laki yang berpenyakit hatinya. Sekedar itu aja jangan, apalagi ini emang udah kayak begitu. Ditambah lagi, mohon maaf, Rasul juga bilang dalam hadis Bukhari, akan datang zamannya di antara umatku wanita yang ariyat, berpakaian tapi seperti telanjang, lalu kemudian dia pun lenggak-lenggok di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Walaupun ini nggak nyebut tentang goyang ngebor, tapi masuk nggak kategorinya? Koridornya kan masuk. Maka dikatakan di sini, walaupun tidak ada secara spesifik penyebutannya, tapi dia masuk koridornya, maka dia masuk kategori terlarang. Termasuk, mohon maaf buat bapak ibu, mungkin bapak-bapak yang lebih sering, yang kadang lewat tempat tertentu, daerah tertentu, pengen buru-buru, akhirnya melawan arus. Contoh di daerah-daerah Lenteng tuh, dekat SMA 109 ya, betul ya? Pernah. Ya. Mohon maaf, kalau orang letterlock begini, emang ada ayatnya larangannya? Nggak bakal ada juga itu. Hadisnya emang nggak ada juga, tapi ada secara koridor tadi. Apa itu? La dororo wa la diror. Jangan membahayakan diri sendiri dan jangan membahayakan orang lain. Nabi udah bilang kayak begitu. Nah, orang kalau ngelawan arus membahayakan dirinya dan juga orang lain. Jadi walaupun nggak disebut secara letterlock khusus, tapi orang ngerti itu koridornya udah masuk dia, gitu. Kecuali pihak Polantas mengizinkan dan dia mengatur, tuh lain cerita dah. Nah, ini emang karena maunya kita. Baik, inilah yang dimaksud dengan ya serta kaidah atau koridor yang membuatnya terlarang seperti membahayakan, kotor dan menjijikan. Maka hal-hal tersebut jika masuk kategori ini itu pun juga terlarang, tak lagi menjadi boleh sebagaimana kaidah dasar sebelumnya. Baik.